Seorang perawat baru saja menyelamatkan nyawa seorang pasien setelah bekerja, hampir 14 jam tanpa henti. Namun, hanya beberapa menit kemudian, ia menerima panggilan telepon yang membuat dunianya seakan runtuh. Ibunya sedang sekarat, jika masih sempat, ia harus segera pulang. Ia menjual satu-satunya peninggalan, terakhir dari mendiang ayahnya, berlari ke bandara dalam keputusasaan, tetapi, uangnya tetap tidak cukup untuk membeli selembar tiket pulang. Tepat ketika ia berpikir akan kehilangan ibunya untuk selamanya, seorang pria kaya menghampirinya, menatapnya cukup lama, lalu hanya mengucapkan satu kalimat. Kalimat itu tidak hanya membawanya pulang untuk menemui sang ibu, tetapi juga mengubah seluruh kehidupan perawat itu dengan cara yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Jam dinding di ruang IGD Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, Jakarta baru saja menunjukkan hampir pukul 7.00 masa ketika Nisa Fitriani akhirnya memiliki kesempatan untuk duduk di kursi plastik di samping meja perawat. Bahunya terasa kaku setelah hampir 14 jam terus-menerus mondar-mandir di antara kamar-kamar pasien. Maskernya ditarik ke dagu, memperlihatkan wajahnya yang pucat karena kelelahan, sementara rambutnya yang tadinya dicepol rapi kini sedikit berantakan karena keringat. Secangkir mie instan seduh dari siang tadi masih utuh di meja. Jaga, air di dalamnya sudah dingin entah sejak kapan. Nisa menatap mie itu beberapa detik lalu tersenyum kecil. Sepertinya tidak usah, makan saja. Itu adalah kalimat yang sering ia ucapkan setiap kali shift-nya berakhir. Banyak rekan kerjanya sering bercanda bahwa Nisa hidup dari kopi dan rasa tanggung jawab. Semua orang tahu dia mengambil shift jaga lebih banyak daripada yang lain. Siapapun yang meminta bertukar shift, dia selalu mengangguk. Ada yang minta izin karena anaknya sakit, dia ambil. Ada yang sibuk pergi ke pernikahan, dia ambil. Terkadang, setelah shift pagi selesai, dia tetap tinggal untuk melanjutkan shift sore. Suster kepala Rini berkali-kali mengingatkan Nisa, kamu juga harus istirahat, Nis. Manusia mana yang bisa kerja terus-terusan begini? Nisa hanya tersenyum. Saya masih kuat kok, Sus. Tidak ada yang tahu, setiap kali bekerja lembur, Nisa selalu menyisihkan sedikit uang untuk dikirim ke Yogyakarta untuk ibunya. Ayahnya telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Kala itu, ibunya menjual hampir seluruh perabotan rumah agar Nisa bisa merantau ke Jakarta untuk kuliah keperawatan. Setelah lulus, Nisa diterima bekerja di RSCM. Ia pernah ingin membawa ibunya tinggal bersama di Jakarta, tetapi ibunya hanya menggeleng, ibu sudah tua, sudah terbiasa dengan halaman, sumur, dan tetangga-tetangga di Jogja. Ibu merasa lebih tenang di sini. Sejak saat itu, ibu dan anak ini hanya bertemu beberapa kali setiap tahunnya. Setiap malam mereka melakukan video call, dan setiap kali Nisa mendapat shift malam, ibunya hanya akan mengirimkan satu pesan, jangan lupa makan. Dan Nisa selalu membalas dengan jawaban yang sama. Iya, Bu. Tiba-tiba, nada dering ponselnya berbunyi, layar menampilkan nama yang tak asing, Butari, tetangga ibunya. Nisa tersenyum. Butari pasti menelepon untuk meminta bantuan memperbaiki ponsel ibunya lagi. Baru saja Nisa mengangkat panggilan itu, suara panik terdengar dari seberang sana. Nisa, ini kamu, Nduk? Iya Butari, ada apa? Ibumu baru saja pingsan. Orang-orang baru saja memanggil ambulans dan membawanya ke RSUP Dr. Sarjito. Pena di tangan Nisa jatuh ke lantai ubin, seluruh tubuhnya menegang. Bu. Ibu, bilang apa? Dokter belum bilang banyak. Mereka cuma bilang ada masalah dengan jantungnya. Kalau kamu bisa pulang, cepatlah pulang. Panggilan terputus. Selama beberapa detik, Nisa bisa mendengar dengan jelas, suara jantungnya berdetak begitu kencang hingga semua suara di sekitarnya seolah menghilang. Seorang rekan kerja yang lewat melihatnya berdiri mematung dan bertanya, kamu kenapa, Nis? Nisa membuka mulutnya, butuh beberapa detik. Sebelum suaranya keluar, ibu saya masuk rumah sakit. Suster kepala Rini segera menghampirinya. Ada apa? Setelah mendengar penjelasannya, suster Rini tidak bertanya lebih lanjut, ia hanya menoleh ke perawat lain. Tolong bantu saya ambil alih laporan serah terima Nisa. Menatap Nisa, cepat kamu pergi, tapi berkas pasien belum saya. Sudah tidak ada tapi-tapian. Cepat pulang temui ibumu. Hanya dengan satu kalimat itu, semua ketenangan yang Nisa coba pertahankan tiba-tiba runtuh. Ia menundukkan kepalanya. Terima kasih, Sus. 15 menit kemudian, sebuah taksi online berhenti di depan gerbang rumah sakit. Sang sopir, yang berusia sekitar 50-an, menatap Nisa melalui kaca spion. Ke bandara ya, Mbak? Iya Pak. Sepanjang perjalanan, Nisa terus-menerus menelepon nomor ibunya. Tidak ada yang menjawab, ia beralih menelepon Butari, dan hanya mendengar satu kalimat, dokter sedang memeriksa, nanti ibu kabari. Lalu sinyal terputus. Mobil itu meliuk-liuk menembus padatnya lalu lintas jam sibuk Jakarta. Setiap
Kali jam bertambah 1 menit, Nisa merasa hatinya semakin berat. Di pertengahan jalan, ia teringat pada kalung kecil yang melingkar di lehernya. Itu adalah hadiah terakhir yang dibelikan ayahnya sebelum meninggal. Nisa memegang liontin. Kalung itu perlahan lalu berkata pelan, "Pak, apa di dekat sini ada toko emas yang masih buka?" Sopir itu melirik dari kaca spion. Ada satu toko langganan di depan, Mbak. 10 menit kemudian, Nisa melangkah keluar dari toko emas dengan sebuah amplop berisi uang di tangannya. Kalungnya sudah tidak ada. Ia terdiam selama beberapa detik sebelum berlari secepat mungkin kembali ke mobil. Ketika tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, keramaian masih memadati terminal. Nisa menarik koper kecilnya dan berlari lurus ke loket tiket. "Mbak, tolong carikan saya tiket paling awal." "Tujuan mana, Kak?" "Yogyakarta." Petugas itu mengetik di keyboard, beberapa saat kemudian mendongak. "Saat ini, hanya tersisa kelas fleksibel, harganya sekitar 4,5 juta rupiah." Nisa membuka aplikasi M-Banking di ponselnya. Uang hasil menjual kalung ditambah, dengan sisa uang di rekeningnya masih kurang sekitar 1,5 juta. Dengan suara pelan ia bertanya, "Apa tidak ada penerbangan lain yang lebih murah?" "Mbak, paling awal besok pagi, Kak." Nisa menggeleng, Saya harus pergi malam ini." Ia mencoba menelepon satu persatu orang di kontak teleponnya. Satu orang tidak mengangkatnya. Satu orang sedang dinas luar kota. Satu orang meminta maaf karena baru saja meminjam uang untuk membeli rumah. Ada yang berjanji akan segera mentransfer, tetapi saldo mereka ternyata juga tidak mencukupi. 10 menit, 20 menit, 30 menit, angka di rekeningnya tidak banyak berubah. Di belakangnya, seorang pria yang ikut mengantre mulai kehilangan kesabaran. "Mbak, kalau belum bisa beli tiketnya, tolong minggir sebentar biar yang lain bisa maju." Nisa terkejut dan buru-buru mundur ke samping. Ia menunduk dan meminta maaf. Seorang wanita lain menghela napas pelan, menangis juga tidak akan membuat pesawat menunggu kita. Tidak ada yang berniat jahat, tetapi setiap kalimat itu seolah mengiris hatinya. Nisa duduk di kursi dekat loket. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, ia merasa dirinya begitu tidak berdaya sebagai seorang perawat. Ia telah menyaksikan begitu banyak keluarga pasien menangis di lorong rumah sakit. Ia pernah menghibur mereka, menggenggam tangan mereka, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun hari ini, ia sendiri tidak tahu bagaimana cara menghibur dirinya sendiri. Ponselnya masih sunyi. Belum ada kabar dari ibunya. Ia menundukkan kepala. Kedua tangannya mengepal erat hingga memucat. Tepat pada saat itu, sebuah pesan masuk. Dari sopir taksi online tadi, "Mbak, Bapak lihat Mbak tadi buru-buru banget sampai Bapak lupa bilang, ongkos taksinya, tidak usah dibayar ya, simpan saja untuk urus ibu Mbak di sana. Semoga ibunya cepat sembuh." Nisa membaca pesan itu berulang-ulang, dan air matanya akhirnya jatuh. Di tengah hiruk-pikuk terminal bandara, ada orang-orang yang melewatinya dengan sangat cepat, ada yang hanya menatap lalu melanjutkan urusan mereka. Namun ada juga orang asing yang diam-diam meninggalkan sedikit kehangatan. Tepat ketika Nisa mengusap air matanya dan bersiap untuk menelepon seseorang, lagi, suara bariton seorang pria yang tenang terdengar dari belakangnya. "Permisi." Nisa mendongak. Seorang pria berusia sekitar 40-an tahun, mengenakan kemeja putih sederhana, memegang tas kerja kulit berwarna coklat, berdiri beberapa langkah darinya. Pria itu menatapnya dengan tatapan tenang lalu berkata, "Perlahan, saya rasa saya bisa membantu Anda." Nisa berdiri secara refleks. Ia buru-buru mengusap air matanya lalu menatap pria di depannya. Usianya sekitar 40-an lebih, bertubuh tinggi, berpakaian sederhana, dengan kemeja putih yang lengannya sedikit kusut. Hal yang menarik perhatian, Nisa bukanlah pakaiannya, melainkan ketenangan langka di wajah pria itu di tengah pemandangan bandara yang serba terburu-buru. Pria itu tersenyum sangat tipis. "Maafkan saya karena tidak sengaja mendengar percakapan Anda tadi." Nisa mengangguk pelan. "Tidak apa-apa, Pak. Nama saya Aryo Wicaksono." Pria itu menyodorkan kartu nama dengan kedua tangannya. Nisa melirik sekilas. Aryo Wicaksono, Direktur Utama PT Bangun Persada. Ia masih tidak mengerti. "Saya tidak tahu apa yang Bapak inginkan." Aryo berbicara dengan perlahan. "Perusahaan saya menyewa pesawat charter ke Yogyakarta malam ini untuk mengejar survei proyek besok pagi. Seorang rekan kerja baru saja mengabarkan batal ikut, jadi ada satu kursi kosong." Nisa tertegun. "Maksud saya, jika Anda bersedia, Anda bisa berangkat bersama saya." Nisa menatapnya cukup lama, di kepalanya hanya muncul satu pikiran, hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Seseorang yang benar-benar asing, belum pernah bertemu, tiba-tiba ingin membantunya. Nisa mundur setengah langkah, suaranya mengecil, "Maaf, tapi saya tidak bisa." Aryo sama sekali tidak terlihat terkejut.
seolah-olah ia sudah menebak reaksi. Itu. Ia mengangguk, saya mengerti. Lalu dengan tenang ia mengeluarkan dompetnya. Pertama adalah KTP, selanjutnya kartu identitas karyawan perusahaan, lalu SIM. Ia meletakkan semuanya di atas meja loket di dekat situ. Anda boleh memfotonya. Mau memanggil polisi bandara untuk verifikasi juga silakan. Mau menelepon kantor saya juga boleh. Nisa menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Bapak tidak takut saya menyalahgunakan data Bapak? Aryo tersenyum. Kalau dengan begitu Anda merasa lebih tenang, saya rasa itu sepadan. Tepat saat itu, petugas tiket yang tadi mengenali Aryo. Ia menunduk hormat. Selamat malam, Pak Aryo. Bapak penerbangan malam ini kan? Aryo mengangguk. Ya. Lalu ia menoleh ke arah Nisa. Saya tidak meminta Anda untuk langsung percaya, saya hanya berharap Anda memverifikasinya terlebih dahulu. Kalau masih merasa tidak aman, Anda boleh menolaknya. Setelah berkata demikian, ia mundur beberapa langkah, tidak mendesak, tidak menunjukkan wajah kesal. Nisa memperhatikannya. Hal itulah yang membuatnya mulai goyah. Jika dia adalah orang yang berniat buruk, mungkin orang itu akan mencari cara untuk membujuk atau menekannya. Sementara pria ini justru memberinya hak untuk menolak. Nisa membuka ponselnya, mencari nama perusahaan itu di internet. Semuanya, nyata website lengkap, alamat jelas, berita tentang pembangunan rumah sakit dan sekolah cukup banyak muncul. Ia kemudian menelepon nomor call center yang tertera di kartu nama. Seorang staf wanita menjawab, PT Bangun Persada, selamat malam. Selamat malam, maaf, apa bisa bicara dengan Bapak Aryo Wicaksono? Maaf, Bapak Aryo adalah direktur utama kami. Saat ini beliau sedang dalam perjalanan dinas, Ibu. Staf di seberang sana menjawab dengan ramah. Benar Ibu, mendengar itu, Nisa belum sepenuhnya tenang, tetapi setidaknya pria ini tidak berbohong. Ia melangkah maju. Bapak, kenapa Bapak mau membantu saya? Aryo terdiam beberapa detik, pandangannya tertuju pada landasan pacu di kejauhan, di balik kaca. Saya pernah datang terlambat, hanya itu. Ia tidak menjelaskan, tidak bercerita lebih banyak. Nisa menunggunya, tetapi ia tetap tidak mengatakan apa-apa lagi. Jawaban itu membuat Nisa semakin penasaran. Maksud Bapak? Aryo tersenyum. Ada hal-hal yang lebih cocok diceritakan di lain waktu. Keheningan panjang terjadi, akhirnya Nisa menarik napas dalam-dalam. Kalau saya ikut Bapak, apa yang harus saya lakukan? Hanya bawa barang bawaan Anda? Semua prosedur lainnya sudah ada di daftar rombongan. Saya akan meminta staf operasional untuk menambahkan nama Anda. Apa tidak merepotkan? Tidak. Jawabnya sangat wajar. Kursi itu memang kosong. Kalau Anda duduk di sana, tidak ada yang kehilangan haknya. Nisa menundukkan kepalanya. Perasaan berterima kasih bercampur dengan rasa sungkan menggenang di hatinya. Anda tidak perlu berterima kasih sekarang, potong Aryo dengan lembut. Nanti, setelah bertemu ibu Anda, berterima kasih pun belum terlambat. Itu adalah pertama kalinya, sepanjang malam ini, Nisa merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Dua orang itu berjalan menuju area check-in khusus untuk penerbangan korporat. Sepanjang jalan, Aryo menjaga jarak secukupnya, tidak menanyakan urusan pribadi, tidak mencoba membangun keakraban, hanya sesekali bertanya, barang bawaan Anda, berat? Tidak Pak, mau beli air minum dulu? Saya tidak apa-apa. Kesopanan itu membuat Nisa tidak terlalu tegang. Saat melewati area pemeriksaan keamanan, seorang pria berjas berlari menghampiri. Pak Aryo, syukurlah, saya kira Bapak ubah jadwal. Aryo menjabat tangannya. Tidak. Bagaimana urusan di proyek? Rombongan di Jogja mengabarkan besok pagi survei bisa berjalan normal. Pria itu melirik Nisa dengan sedikit terkejut, namun tidak bertanya, hanya mengangguk, menyapa. Nisa menyadari bahwa Aryo sama sekali tidak menjelaskan siapa dirinya, tidak membuatnya terjebak dalam situasi yang canggung. Berjalan beberapa langkah lagi, Nisa tiba-tiba menatap pergelangan tangan pria itu. Jam tangan analog berwarna perak itu sudah sangat usang, tali kulitnya menggelap karena waktu, dan kaca bagian depannya memiliki goresan kecil. Benda itu sama sekali tidak serasi dengan setelan dan tas kerja mewahnya. Maaf, saya tidak mengerti, Nisa tanpa sadar bertanya. Jam tangan Bapak sudah dipakai lama sekali ya? Aryo menunduk menatap pergelangan tangannya, mengusap pelan kaca jam tersebut. Iya, sudah lama, kenapa tidak diganti? Ia tersenyum, ada barang-barang yang semakin tua semakin sulit untuk ditinggalkan. Suaranya sangat lembut, tetapi tatapan matanya memberat selama sepersekian detik. Nisa menyadari bahwa ia baru saja menanyakan sesuatu yang tidak seharusnya ditanyakan. Maaf, saya terlalu banyak bertanya. Tidak apa-apa, Aryo menggeleng. Hanya saja saya belum siap untuk menyimpannya. Tepat saat itu, ponsel Aryo bergetar, layar menampilkan nama sekretaris Maya. Ia mengangkatnya.
Iya, ada apa? Maaf Pak, bagian operasional baru saja mengabarkan cuaca di Jawa Tengah dan DIY sedang lebih buruk dari perkiraan. Kemungkinan jadwal lepas landas harus ditunda. Aryo sedikit mengerutkan kening. Berapa lama? Belum bisa dipastikan. Suara dari seberang menjawab, mereka masih menunggu update terbaru. Aryo menoleh ke arah Nisa. Wanita itu juga baru saja mendengarnya. Wajahnya yang baru saja sedikit rileks kembali memucat. Aryo mematikan telepon, berkata dengan tenang, kita masuk ke ruang tunggu dulu. Kalau ada informasi mereka akan segera memberitahu. Nisa mengangguk pelan, tetapi di dalam hatinya ia mengerti, hal yang paling menakutkan bukanlah harus menunggu, melainkan setiap menit yang berlalu, ibunya berada semakin jauh darinya. Ruang tunggu untuk penerbangan korporat jauh lebih tenang dibandingkan area terminal di luar. Melalui kaca besar, deretan lampu kuning memanjang di sepanjang landasan pacu, memantul di langit yang hitam pekat. Rintik hujan mulai turun, membuat permukaan kaca buram di beberapa bagian. Nisa duduk di dekat jendela, ponselnya masih berada di tangannya. Setiap beberapa menit ia membuka layar untuk melihat apakah ada panggilan tak terjawab dari Jogja. Tidak ada. Aryo duduk di hadapannya, diam-diam meletakkan tas kulitnya di samping. Ia tidak berinisiatif memulai percakapan, baru setelah seorang petugas membawakan 2 botol air mineral, ia mendorong sebotol ke arah Nisa. Minum sedikit. Iya, terima kasih. Nisa membuka tutup botol, tetapi hanya membasahi bibirnya sebelum meletakkannya kembali. Ia tidak bisa menelan apapun. Beberapa saat kemudian, Aryo melihat jam dinding. Hari ini sepertinya Anda belum makan apa-apa. Nisa tersenyum kaku. Tadinya mau makan, tapi belum sempat. Begitu ya? Nisa menunduk menatap kedua tangannya. Kerja di ruang IGD. Hal seperti itu sudah biasa. Aryo mengangguk pelan. Sudah berapa lama Anda kerja di sana? 6 tahun. Apa pernah merasa bosan? Nisa terdiam beberapa detik. Tentu saja pernah. Lalu ia tersenyum lagi. Tapi, begitu shift selesai, saya lupa. Kenapa bisa lupa? Karena besoknya ada pasien baru lagi. Jawaban yang sangat pelan itu cukup untuk membuat Aryo menatapnya lebih lama. Iya, bertanya lagi? Apa Anda pernah ingin berhenti? Nisa tertawa kecil. Kalau perawat sering-sering cuti, rekan kerja yang lain bakal kerepotan. Lalu bagaimana dengan Anda sendiri? Saya mah gimana aja tidak apa-apa. Kalimat itu terlontar begitu saja, tetapi, setelah mengucapkannya, Nisa sendiri tertegun. Itu adalah kalimat yang sering ia katakan pada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, sepasang suami istri parubaya masuk ke ruang tunggu. Mereka duduk beberapa baris dari mereka. Sang suami membuka sekotak nasi yang dibelinya terburu-buru di bandara. Aroma nasi hangat tercium, perut Nisa meronta pelan. Ia pura-pura tidak mendengarnya. Aryo membuka kantong kertas yang baru saja dibawakan staf. Di dalamnya ada 2 buah roti dan beberapa kotak susu. Ia mendorong satu bagian ke arah Nisa. Makanlah. Saya tidak lapar, Pak. Perut Anda baru saja menjawab sebaliknya. Nisa tersipu malu. Anggap saja Anda sedang menolong saya. Kenapa menolong Bapak? Saya tidak suka makan sendirian. Nisa ragu-ragu, pada akhirnya tetap mengambil roti itu. Saat gigitan pertama tertelan, ia baru menyadari betapa laparnya dirinya. Setelah memakan hampir seluruh roti itu, ia berkata pelan, maaf, untuk apa? Saya makannya cepat sekali. Aryo tertawa. Itu artinya makanannya enak. Suasana di antara mereka berdua menjadi tidak terlalu canggung. Di luar jendela, hujan mulai turun dengan deras. Kilatan petir menyambar di ufuk batas. Suara pengumuman dari pengeras suara terdengar. Karena kondisi cuaca di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta belum memungkinkan, beberapa jadwal penerbangan akan disesuaikan waktu operasionalnya. Nisa menggenggam erat ponselnya. Ia menoleh pada Aryo. Apakah kita harus menunggu lama, Pak? Saya juga belum tahu. Saya takut. Kalimat itu menggantung. Aryo mengerti. Ia tidak mengucapkan kalimat jangan khawatir, karena ia sendiri tahu, ada saat-saat di mana tidak ada orang yang berhak menyuruh orang lain untuk tidak khawatir. Untuk mengurangi ketegangan Nisa, ia mengalihkan pembicaraan. Tadi Anda bilang sudah 6 tahun tidak mengambil cuti panjang. Iya. Tidak kangen rumah? Nisa menatap keluar. Kangen, tentu saja. Kenapa tidak sering pulang? Tiket pesawat mahal, kalau naik bus atau kereta bisa habis seharian. Nisa tersenyum sedih. Kalau cuma cuti 3 hari, 2 harinya habis di jalan. Aryo mengangguk. Ia sering bepergian untuk dinas. Ia tahu jarak antara Jakarta dan Jogja tidaklah dekat. Nisa melanjutkan. Pernah suatu tahun ibu kena flu berat, saya sudah beli tiket, mau pulang. Tapi mendekati hari H, rumah sakit kekurangan orang, akhirnya tiket saya batalkan. Ibu Anda marah? Tidak. Nisa tersenyum. Ibu malah bilang, sudah, tidak usah pulang.
Tapi hari itu ibu menangis di telepon. Itu adalah pertama kalinya Nisa menceritakan hal itu kepada orang luar. Entah mengapa, mungkin karena pria di depannya tidak terlihat sekadar ingin tahu. Ia hanya mendengarkan. Setelah keheningan sesaat, Aryo bertanya, "Anda punya saudara?" "Tidak ada." "Keluarga di Jakarta?" "Tidak ada juga." "Teman dekat?" Nisa berpikir, lalu menggeleng. Biasa saja sepertinya. Kenapa biasa saja? Setiap orang kan punya kehidupannya masing-masing. Nisa menatap tangannya. "Saya juga jarang merepotkan orang lain." Aryo menumpukan kedua tangannya di atas lutut. "Jadi kalau Anda sakit, Anda beli obat sendiri. Kalau sedih, Anda tidur. Kalau capek, istirahat sebentar lalu, kerja lagi." Ia menatap Nisa, suaranya merendah. "Lalu siapa yang mengurus Anda?" Pertanyaan itu sangat sederhana, tetapi Nisa tiba-tiba merasa tenggorokannya tercekat. Siapa yang mengurus dirinya? Ia belum pernah memikirkannya. Selama 6 tahun, ia terbiasa mengurus orang lain. Pasien, rekan kerja, ibu, bahkan tetangga di Jogja kalau butuh beli obat juga meneleponnya dulu untuk bertanya. Tetapi jika itu Nisa, siapa yang akan bertanya padanya apakah hari ini ia sehat? Nisa menunduk lalu menggeleng pelan. Sepertinya tidak ada. Selesai bicara, ia sendiri terkejut. Ternyata ia begitu kesepian. Aryo tidak menghiburnya. Ia hanya berkata dengan lambat, manusia terkadang terlalu terbiasa menjadi kuat, sampai-sampai lupa bahwa dirinya juga perlu dipedulikan orang lain. Nisa mendongak. Untuk pertama kalinya, ada orang yang mengatakan dengan tepat apa yang belum pernah berani ia akui. Tepat saat itu, ponsel Aryo bergetar. Ia menjawab panggilan itu. "Ya, saya mengerti. Terima kasih." Ia meletakkan ponselnya. Nisa menatapnya, tidak berani bertanya. Aryo berinisiatif bicara. "Pusat operasional baru saja mengabarkan, hujan di Jogja lebih deras dari perkiraan. Kemungkinan kita harus menunggu lebih lama lagi." Nisa memejamkan mata perlahan, kedua tangannya meremas ponselnya erat-erat. Beberapa saat kemudian, ia tiba-tiba bertanya, "Pak Aryo, tadi Bapak bilang, Bapak pernah datang terlambat. Apakah keluarga Bapak juga ada di rumah sakit?" Aryo menatap tirai hujan di luar, tatapannya meredup. Ia tidak segera menjawab, butuh waktu lama sebelum ia menjawab pelan. "Iya, siapa Pak?" Ia tersenyum dengan sangat sedih. "Sepertinya sudah saatnya saya bercerita pada Anda." Tepat saat itu, seorang petugas operasional bergegas masuk ke ruang tunggu. "Maaf Pak Aryo, kami baru saja menerima pemberitahuan baru. Karena cuaca memburuk dari perkiraan, penerbangan malam ini belum bisa diberangkatkan." Seluruh ruang tunggu itu tenggelam dalam keheningan. Pengumuman petugas itu seperti guyuran air dingin. "Kami sangat menyesal, tetapi cuaca di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta sangat buruk, pesawat belum bisa berangkat. Kapanpun kondisinya aman, kami akan segera memperbarui informasinya." Petugas itu menunduk hormat lalu pergi. Pintu tertutup, hanya menyisakan suara hujan yang mengetuk-ngetuk kaca tebal. Nisa tetap duduk diam, ponsel di tangannya bergetar. Dari Bu Tari, Nisa hampir merampas ponselnya sendiri. "Halo, Bu Tari. Ibu saya bagaimana?" Dari seberang sana terdengar langkah kaki orang-orang, suara pengumuman rumah sakit menggema. "Dokter masih memantau, Duk. Ibu saya sudah sadar belum, Bu Tari?" "Belum. Ibu juga belum ketemu dokternya lama-lama." "Kamu usahakan cepat pulang, ya?" "Iya, Bu, jangan terlalu khawatir." Nisa menggigit bibirnya. Ia tahu itu hanya kalimat penghibur. Tidak ada yang bisa disalahkan atas apapun. Panggilan berakhir, Nisa menunduk, kedua tangannya sedikit gemetar. Suaranya sangat kecil hingga hampir tak terdengar. "Seandainya saya berada lebih dekat dengan ibu, mungkin ceritanya akan berbeda." Aryo tidak menjawab. Ia paham, di saat manusia berada dalam titik paling putus asa, hal pertama yang mereka lakukan adalah menyalahkan diri sendiri. Nisa tersenyum getir. "Saya selalu berpikir, asalkan saya bekerja lebih keras, mencari uang sedikit lebih banyak biar ibu tidak hidup susah." Memangnya, apa yang salah dari pemikiran itu? Salahnya adalah, saya selalu berpikir nanti masih ada waktu. Tahun ini tidak pulang, ya tahun depan. Bulan ini sibuk, ya bulan depan. Ia menatap hujan di luar kaca jendela, suaranya mulai tersendat. "Saya bahkan berjanji Lebaran nanti akan mengajak ibu ke Bali. Ibu belum pernah naik pesawat. Dia selalu bilang simpan saja uangnya. Saya juga bilang iya, nanti saja." Dua kata nanti saja itu akhirnya hampir hanya menjadi bisikan. Aryo perlahan melepaskan kacamatanya. Ia mengambil sapu tangan untuk mengelapnya, tetapi untuk waktu yang lama ia belum juga memakainya kembali. "Ada janji-janji," katanya pelan, "yang kalau tidak langsung dilakukan, pada saat kita ingin melakukannya, mungkin kesempatannya sudah tidak ada lagi." Nisa menoleh menatap pria itu.
pandangan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, sejak mereka berkenalan, Aryo tidak menghindar. Ia menarik napas dalam-dalam. 4 tahun yang lalu, saya juga duduk di ruang tunggu seperti ini. 4 tahun lalu, Aryo sedang berada di Jakarta. Perusahaannya bersiap menandatangani kontrak pembangunan rumah sakit baru. Itu adalah proyek terbesar mereka sejauh ini. Rapat berlangsung sepanjang pagi. Ponsel di mejanya terus bergetar, layar menampilkan. Ibu, ia melihatnya sebentar lalu menekan tombol tolak. Setelah rapat selesai, aku akan menelepon balik. Itulah yang ia pikirkan. 10 menit kemudian, ponselnya bergetar lagi. Masih ibunya. Ia menolaknya. Lagi. Ketiga kalinya, yang menelepon adalah tetangganya. Ia tidak mengangkatnya. Ia takut rapat itu akan terganggu. Ketika kontrak selesai ditandatangani, ia mengambil ponselnya. Ada 17 panggilan tak terjawab. Di antaranya, ibunya menelepon 3 kali, tetangganya menelepon 8 kali, rumah sakit menelepon 6 kali. Tangannya mulai dingin. Ia menelepon balik. Dari seberang sana adalah suara seorang wanita. Bapak anak dari Ibu Hapsari? Iya. Tolong keluarga segera datang ke rumah sakit. Ibu bapak baru saja masuk IGD. Aryo segera berlari ke bandara. Ia memesan penerbangan paling awal. Tetapi hari itu, badai sedang melanda Jawa Tengah. Pesawat ditunda, jam berubah, pintu keberangkatan dipindah. Ia berjalan mondar-mandir di terminal layaknya orang yang kehilangan arah. Ia pernah marah-marah pada staf, meminta bertemu manajer, mengatakan akan membayar lebih asal pesawat bisa segera berangkat. Tetapi tidak, ada yang bisa mengendalikan cuaca. Saat pesawat akhirnya mendarat dan ponselnya mendapat sinyal, pesan dari adik, perempuannya muncul. Mas, ibu udah nggak ada. Aryo berhenti. Ia menunduk menatap kedua tangannya. Suaranya masih datar, tetapi matanya sudah memerah. Hal yang paling menyakitkan bukanlah saya tidak sempat bertemu ibu, melainkan panggilan telepon terakhirnya. Saya sendirilah yang menolaknya. Nisa terdiam kaku. Ia tidak tahu harus berkata apa. Aryo tersenyum kecil, senyum yang sangat menyedihkan. Saya pikir setelah tanda tangan kontrak, saya akan meneleponnya. Terlambat 10 menit tidak apa-apa. Siapa, sangka 10 menit itu harganya adalah seumur hidup. Ruangan itu hening. Di luar, hujan belum reda. Lama setelahnya, Nisa baru bertanya pelan. Jam tangan itu, milik ibu bapak? Aryo menunduk melihat pergelangan tangannya. Ia dengan lembut mengusap kaca yang tergores itu. Adik saya yang memberikannya. Setelah pemakaman, dia bilang ibu selalu memakainya. Ia tersenyum kecil. Saya sudah mengganti baterainya entah berapa kali. Talinya juga sudah diganti beberapa kali. Tetapi wajah jam ini, tetap saya biarkan seperti aslinya. Nisa menatap lama. Itu bukan lagi sekadar jam tangan, melainkan bagian dari sebuah kenangan. Apakah Bapak menyalahkan diri sendiri? Aryo terdiam lalu mengangguk. Selama 4 tahun ini, setiap hari selalu begitu. Kadang kalau sedang rapat dan ponsel bergetar, saya masih suka kaget. Saya selalu berpikir, siapa tahu ibu menelepon. Selesai berkata begitu, ia sendiri tertawa. Manusia itu memang aneh. Sudah tahu hal itu mustahil, tapi tetap saja berharap. Nisa menunduk, ia tiba-tiba melihat bahwa pria di depannya ini bukanlah seorang pengusaha sukses, melainkan hanya seorang anak. Sama seperti dirinya, ponsel Nisa tiba-tiba bergetar, sebuah nomor telepon kabel dari Jogja. Ia buru-buru mengangkatnya. Halo, dari seberang sana terdengar suara seorang perawat. Mbak keluarga dari ibu, Rotnayoh? Iya, benar. Saat ini dokter masih memantau kondisinya dengan ketat. Keluarga diusahakan bisa segera datang. Ibu saya bagaimana kondisinya? Sus? Perawat itu terdiam beberapa detik. Dokter akan menyampaikannya secara langsung. Setelah Mbak tiba, panggilan terputus. Tidak ada informasi tambahan, hanya 4 kata. Datang, secepatnya jika bisa. Tetapi justru 4 kata itulah yang membuat Nisa lebih cemas dari apapun. Ia mendekap erat ponselnya, kedua matanya memerah. Saya takut saya juga akan. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Aryo mengerti. Ia berdiri, melangkah mendekati jendela kaca, menatap hujan cukup lama. Lalu ia mengambil ponselnya dan menelepon sekretarisnya. Maya, tolong, dicek. Kalau sekarang jalan darat pakai mobil ke Jogja, kira-kira butuh waktu berapa lama? Di seberang telepon, Maya terkejut. Bapak mau lewat jalur darat? Baik, saya cek. Beberapa menit kemudian, ia menelepon balik. Kalau berangkat sekarang via tol Trans Jawa, perjalanannya malam hari sekitar 10-12 jam, Pak. Tergantung cuaca di tol. Lebih cepat daripada menunggu cuaca terang di bandara yang belum pasti. Aryo berterima kasih lalu mematikan telepon. Ia menoleh menatap Nisa. Tatapannya
sudah berubah dari sebelumnya. Lebih tegas. Nisa. Iya Pak. Kita tidak menunggu lagi. Nisa mendongak. Maksud Bapak, saya akan meminta sopir perusahaan untuk menjemput kita ke Jogja naik mobil. Nisa tertegun, tapi jauh sekali. Pak, saya tahu, hujannya sederas ini. Saya tahu. Kalau. Aryo tersenyum. Setidaknya kita bergerak maju menuju ibumu, bukan hanya duduk di sini melihat waktu berlalu. Nisa menatap pria itu, di dalam hatinya tiba-tiba muncul perasaan yang sangat aneh. Bukan karena pria itu kaya, bukan karena pria itu punya fasilitas, tetapi karena untuk pertama kalinya sepanjang malam ini, ada seseorang yang berbicara padanya melalui tindakan bahwa kita akan mencari cara. 10 menit kemudian, ponsel Aryo berdering. Pak Aryo, mobil sudah masuk bandara, sekitar 15 menit lagi sampai di lobi. Aryo menjawab singkat, baik. Lalu menoleh pada Nisa, bersiap-siaplah, kita berangkat. Di luar kaca, hujan masih turun dengan sangat lebat. Namun untuk pertama kalinya, sejak menerima kabar ibunya masuk rumah sakit, Nisa tidak lagi hanya duduk, menunggu. 15 menit kemudian, sebuah SUV hitam berhenti di area penjemputan, terminal Bandara Soekarno-Hatta. Sopir yang berusia sekitar 50-an itu turun, dengan cepat. Ia mengenakan kemeja biru tua, postur tubuhnya tegap, dengan kulit kecoklatan khas orang yang sering melakukan perjalanan jarak jauh. Begitu melihat Aryo, ia menunduk sedikit. Selamat malam, Pak Aryo. Terima kasih, Pak Anton. Maaf saya harus menelepon malam-malam mendadak, begini. Sopir itu tersenyum ramah. Tidak apa-apa, Pak. Kebetulan saya baru selesai mengantar keluarga dan belum tidur. Aryo membuka pintu belakang. Ini Nisa. Malam, Pak. Sapa Nisa. Malam, Mbak. Suara pria itu terdengar bersahaja. Kata Pak Aryo, Ibu Mbak lagi, di rumah sakit. Kita usahakan jalan secepat mungkin ya, Mbak. Hanya dengan satu kalimat itu, hati Nisa terasa lebih hangat. Tidak ada yang bertanya macam-macam. Tidak ada yang ingin tahu lebih banyak. Mereka hanya memikirkan cara membawanya pulang. SUV itu meninggalkan bandara saat jam menunjukkan pukul 9.00 malam. Jalanan Jakarta masih cukup padat, lampu jalan menyambung membentuk garis panjang di atas aspal yang basah karena hujan. Nisa duduk di kursi belakang, kedua tangannya memegang erat ponselnya. Aryo duduk di sebelahnya, sesekali melihat jam tangannya lalu memandang keluar jendela. Pak Anton fokus mengemudi. Setiap kali mobil melambat karena kemacetan tol dalam kota, ia berpindah jalur dengan sangat tenang, tidak membunyikan klakson, tidak terburu-buru. Setengah jam kemudian, mobil mulai keluar dari batas kota Jakarta dan memasuki tol Trans Jawa. Jalanan lebih lengang. Pak Anton bersuara, kalau lancar, besok pagi kita sudah sampai di Jogja, Pak. Terima kasih, Pak Anton. Terima kasih apa, Pak? Ia tertawa. Semoga Ibu Mbak Nisa bisa menunggu sampai kita tiba. Kalimat tulus itu membuat seluruh mobil terdiam. Pukul 10 malam, ponsel Nisa bergetar lagi. Dari Bu Tari. Kamu sudah sampai? Mana, Nduk? Lagi di jalan pakai mobil ke Jogja, Bu. Dokter baru saja memindahkan ibumu ke ruang pemantauan khusus. Ibu sudah sadar belum, Bu Tari? Belum, tapi kata dokter mereka sedang berusaha keras. Kamu tenang saja ya, Nisa menjawab pelan lalu menutup telepon. Ia memalingkan wajahnya keluar jendela, tidak ingin ada yang melihat matanya memerah. Mobil berjalan hampir 1 jam lagi. Tiba-tiba Aryo mengangkat tangan memijat, pelipisnya pelan. Nisa menyadarinya. Pak Aryo, Bapak tidak apa-apa, mungkin cuma sedikit capek. Ia tersenyum. Rapat seharian, belum makan. Nisa teringat, selain sepotong roti di ruang tunggu tadi, Aryo memang belum makan apa-apa. Tadi ia mengira pria itu sudah makan malam sebelumnya. Tiba-tiba, Aryo memejamkan mata, tubuhnya sedikit condong ke depan. Pak Anton melirik dari kaca spion. Pak Aryo, tidak ada jawaban. Nisa segera bergeser. Pak Aryo? Bapak dengar saya? Pria itu membuka matanya, suaranya agak lemah. Agak pusing saya, Nisa mengulurkan tangan, menekan lembut denyut nadi di leher pria itu. Denyutnya masih teratur, tetapi kulitnya agak dingin. Pak Anton, di depan ada rest area, tidak? Sekitar 5 menit lagi ada, Mbak. Berhenti sebentar, jangan dipaksa jalan dulu. Mobil pun berbelok memasuki sebuah rest area di jalan tol. Nisa segera turun dan membeli sebotol air mineral, susu, serta beberapa roti di minimarket. Aryo menatap Nisa yang sibuk. Saya tidak apa-apa kok, orang yang bilang tidak apa-apa justru biasanya yang paling apa-apa. Nisa menjawab dengan sangat alami. Aryo tertawa. Memang perawat sejati. Sekarang saya pasiennya ya, Mbak. Pria itu dengan patuh meminum susunya dan memakan rotinya sepotong demi sepotong. Sekitar 15 menit kemudian, raut wajahnya sudah lebih baik. Pak Anton bernapas lega. Bapak bikin saya jantungan saja. Aryo merasa bersalah. Maaf ya, maaf kenapa Pak? Nisa menyilangkan tangannya.
kalau Bapak benar-benar pingsan, siapa yang mau mengantar saya ke Jogja? Untuk pertama kalinya sejak awal perjalanan, mereka bertiga tertawa. Tawanya singkat, tetapi cukup mengusir sebagian dari atmosfer berat di dalam mobil. Mobil kembali melaju. Di luar, hujan mulai bertambah deras. Tetesan air terus-menerus menghantam kaca depan, wiper bergerak tanpa henti. Mendekati tengah malam, di depan terlihat antrean panjang kendaraan berat. Pak Anton menurunkan kecepatan. Sepertinya ada masalah di depan. Ia membuka kaca mobil dan bertanya pada seorang sopir truk kontainer di sebelahnya. Ada apa di depan, Mas? Ada kecelakaan, Pak. Lagi buka tutup jalur. Kayaknya bakal lama nunggunya. Pak Anton melihat jam lalu membuka aplikasi peta. Setelah beberapa menit, ia berbalik. Pak Aryo, kalau kita terus lewat tol ini antrinya bakal lama banget. Ada jalan alternatif keluar tol lewat jalur Pantura atau jalur arteri lainnya, tapi jalannya agak sempit dan malam ini sepi. Saya sudah pernah lewat situ. Bapak putuskan saja, saya percaya sama Pak Anton. Kita putar haluan. SUV hitam itu keluar dari pintu tol terdekat dan berbelok ke jalan arteri. Provinsi. Di kanan kiri hanya ada ladang atau sawah yang gelap gulita. Sesekali, baru terlihat cahaya lampu dari rumah yang jauh. Suasana di dalam mobil sangat sunyi. Nisa membuka kaca mobil sedikit, aroma tanah sehabis hujan menyusup, masuk. Tanpa sadar ia merindukan kampung halamannya, merindukan jalanan di depan rumah, merindukan bunga kertas yang selalu dirawat ibunya setiap pagi, merindukan suara ibunya memanggil, "Udah makan belum, Nduk?" Air matanya kembali menggenang. Sekitar pukul 2 dini hari, ponsel Nisa akhirnya mendapatkan sinyal yang stabil. Sebuah panggilan dari RSUP Dr. Sarjito masuk. Tangan Nisa hampir bergetar saat menjawab, "Halo," di ujung telepon terdengar suara perawat perempuan. "Mbak Nisa, keluarga dari Ibu Ratna ya?" "Iya, benar. Saya sedang dalam perjalanan." "Posisi di mana, Mbak?" "Masih agak jauh dari Jogja, Sus." Perawat itu terdiam sebentar, lalu dengan lembut berkata, "Keluarga diusahakan. Datang secepatnya ya, Mbak. Dokter masih memantau terus. Kalau ada perubahan, rumah sakit akan segera menghubungi." Nisa mencoba bertanya, "Ibu saya baik-baik saja kan, Sus?" Perawat itu tidak menjawab secara langsung, hanya berbicara pelan, "Mbak datang, secepatnya saja ya." Panggilan terputus. Tidak ada informasi tambahan apapun. Tangan Nisa perlahan turun. Ia duduk mematung. Aryo menoleh padanya tapi tidak bertanya. Ia tahu, kalau pihak rumah sakit hanya mengatakan hal seperti itu, artinya situasinya masih sangat genting. Pak Anton menginjak pedal gas sedikit lebih dalam. Mobil melaju menembus tirai. Hujan pekat. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam kabin hanya terdengar suara mesin yang konstan dan ketukan hujan di atap mobil. Setiap orang tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Nisa berdoa agar ia masih sempat bertemu ibunya. Aryo teringat pada perjalanannya di masa lalu yang tak pernah sempat ia selesaikan, sedangkan Pak Anton hanya diam-diam mencengkeram setir. Erat-erat, berusaha membawa dua manusia di belakangnya ini lebih dekat pada apa yang paling mereka harapkan. Malam di depan masih panjang, tetapi tak seorang pun dari mereka berpikir untuk berhenti. Ketika SUV itu berhenti di depan gerbang RSUP Dr. Sarjito, langit baru saja mulai terang. Setelah berkendara terus-menerus semalaman, nyaris tak ada dari mereka bertiga yang sempat terlelap. Begitu membuka pintu, Nisa langsung berlari menuju ruang penerimaan IGD. Kakinya terasa seberat timah karena kelelahan, namun di benaknya hanya ada satu pikiran. "Di mana Ibu?" Aryo dan Pak Anton bergegas menarik koper mengikuti dari belakang. Di dalam lobi rumah sakit, suasana pagi sudah mulai sibuk. Suara panggilan nomor antrean poli, decit roda berangkar di atas lantai keramik, suara keluarga pasien bertanya pada dokter. Segalanya terasa sangat familiar. Terlalu familiar hingga menyayat hati. Selama 6 tahun terakhir, Nisa selalu menjadi orang yang berjalan dengan sangat cepat di koridor seperti ini. Ia adalah orang yang memandu keluarga, pasien, orang yang menenangkan pasien, orang yang mengatakan, "Keluarga harap tenang ya," tetapi hari ini ia bukan perawat, ia adalah keluarga pasien. Untuk pertama kalinya seumur hidupnya, ia paham betapa menakutkannya perasaan itu. Ia berlari ke meja administrasi dengan napas tersengal. "Sus, saya Nisa Fitriani, anak dari pasien atas nama Ibu Ratna." Perawat jaga mengecek cepat di komputernya. "Pasien ada di poli jantung, unit kateterisasi Mbak. Keluarganya silakan naik ke lantai 3 ya." "Baik, terima kasih." Nisa membalikkan badan dan berlari menuju lift. Tepat saat pintu lift hendak tertutup, serombongan berangkar pasien didorong masuk, lift terlalu penuh. Nisa mundur selangkah. Ia tidak merasa kesal, hanya diam, menunggu. Di hari biasa,
jika menghadapi situasi ini, dialah yang akan mengalah dan mempersilakan pasien masuk lebih dulu. Hari ini, ia hanya bisa menatap pintu, yang perlahan menutup dengan kedua tangan mengepal erat. Aryo berdiri di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya diam-diam menekan tombol panggil lift sekali lagi. Sesampainya di lantai 3, Nisa berlari menyusuri lorong. Di depan ruang jaga, seorang dokter muda melangkah keluar. Mbak, keluarga dari Ibu Ratna? Iya, dok, silakan duduk dulu. Dokter penanggung jawab sedang memeriksa Ibu Ratna. Saya perawat di RSCM, dok. Kalau ada surat yang harus ditandatangani, saya bisa tanda tangan sekarang. Dokter itu menatapnya, suaranya tenang. Saya mengerti Mbak gelisah, tapi silakan duduk dan istirahat dulu. Kami akan memberikan penjelasan lengkapnya nanti. Nisa hendak menjawab namun mengurungkannya. Ia sadar posisinya saat ini bukanlah tenaga medis, melainkan anak pasien. Ia tidak berhak menerobos masuk, juga tidak bisa menuntut apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah menunggu. Kursi di lorong terasa sedingin es. Nisa duduk, kedua tangannya masih meremas ponselnya. Matanya terpaku pada pintu ruang rawat. Setiap kali ada tenaga medis yang keluar, jantungnya berdebar kencang, tapi lalu mereka hanya berlalu begitu saja. Tidak ada yang memanggil nama ibunya, tidak ada yang memanggil namanya. Menunggu ternyata lebih melelahkan daripada bekerja. Aryo membeli 2 gelas kopi hangat dari vending machine. Ia meletakkan satu di depan Nisa. Minum sedikit. Saya tidak bisa minum, Pak. Pegang saja biar tanganmu hangat. Nisa menatap gelas kopi itu dan mengangguk pelan. Kali ini ia tidak menolak. Beberapa saat kemudian, seorang perawat senior berjalan melintas. Ia menatap Nisa cukup lama. Tatapannya berhenti pada name tag Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang masih terpasang di saku baju Nisa. Mbak, ini perawat ya? Nisa mendongak. Iya sus, di rumah sakit mana? RSCM. Perawat itu tersenyum. Kerjanya berat ya di sana. Iya, sus. Perawat itu berjalan beberapa langkah menjauh, lalu berbalik lagi membawa segelas air hangat di tangannya. Minum sedikit air ini Mbak. Nisa buru-buru berdiri. Tidak usah, sus. Susternya saja. Perawat itu menyodorkannya ke tangan Nisa. Hari ini kamu bukan perawat, kamu cuma perlu jadi anak perempuan saja. Kalimat itu sangat pelan, tapi seolah menyentuh titik paling rapuh di hati Nisa. Ia menggigit bibirnya, dan air mata pun mengalir dalam diam. Selama bertahun-tahun, setiap kali ada keluarga pasien menangis, ia selalu berdiri di samping mereka, memberikan tisu, menyodorkan segelas air, mengucapkan beberapa kalimat penyemangat. Tidak pernah sekalipun ia berpikir akan tiba harinya ia yang menerima segelas air itu. Aryo yang duduk di sebelahnya menyodorkan sebungkus tisu tanpa berkata apa-apa. Ia paham. Ada tangisan yang tidak perlu dihentikan oleh siapapun. Hampir 1 jam kemudian, ponsel Nisa berdering. Dari suster kepala Rini di RSCM. Sudah sampai, Nis? Sudah, sus. Ibumu bagaimana? Nisa menatap pintu yang masih tertutup. Saya masih menunggu. Dari seberang, suster Rini terdiam selama beberapa detik. Jangan pikirkan pekerjaan di sini. Teman-teman sudah membagi shiftmu. Kalau ibumu sudah stabil, baru kamu pulang. Tapi, tidak ada tapi. Ingat dulu waktu saya demam sampai harus masuk rumah sakit, siapa yang ambil alih shift saya? Kamu. Sekarang giliran kami. Nisa menangis terseduh. Terima kasih banyak sus, urus ibumu dulu. Kalau butuh apa-apa telepon saya. Panggilan berakhir. Nisa menunduk. Ia tiba-tiba menyadari, selama ini ia selalu berpikir dirinya sendirian. Ternyata ada banyak orang yang diam-diam berdiri di belakangnya, hanya saja ia yang tak pernah bersandar pada mereka. Sekitar pukul 8 pagi, pintu ruang rawat terbuka. Seorang dokter parubaya melangkah keluar. Ia memandang sekeliling, keluarga Ibu Ratna. Nisa langsung berdiri. Iya dok, mari silakan masuk ke ruang konsultasi. Mbak, suara dokter itu tenang, tidak tergesa-gesa, dan juga tidak terlalu tegang. Tetapi justru hal itu yang membuat Nisa semakin berdebar. Ia berjalan mengikuti sang dokter ke ruang konsultasi. Aryo berdiri. Saya tunggu di luar. Nisa menoleh dan mengangguk pelan. Iya pak, pintu tertutup. Dokter membuka rekam medis, lalu menyodorkannya ke arah Nisa. Sebelumnya saya ingin membicarakan tentang kondisi ibu mbak saat ini. Nisa menarik napas dalam-dalam. Ia tahu pembicaraan ini mungkin akan mengubah banyak hal. Dan inilah saat di mana ia harus membuat keputusan tersulit sejak ia menjadi seorang anak. Pintu ruang konsultasi tertutup rapat. Nisa duduk di kursi yang berhadapan dengan dokter. Meski sudah bertahun-tahun menjadi perawat, ia tetap merasakan telapak tangannya sedingin es. Di atas meja terdapat rekam medis ibunya. Di sebelahnya ada hasil lab terbaru. Dokter parubaya itu membuka berkasnya, suaranya tenang. Mbak Nisa tenang saja, saat ini kondisi ibu mbak sudah lebih stabil dibanding saat masuk rumah sakit tadi. Nisa menghela napas pelan,
tetapi ia masih belum berani bersukacita. Dokter melanjutkan, tetapi, penyebab Bu Ratna pingsan bukan cuma karena gangguan irama jantung yang barusan terjadi. Penyakit jantung ibu Anda sudah menahun, kalau hanya diobati dengan obat-obatan jalan seperti sebelumnya, risiko kekambuhannya masih sangat tinggi. Nisa mengangguk pelan. Ia tahu hal itu bertahun-tahun lamanya. Setiap kali menelepon, ia selalu mengingatkan ibunya untuk minum obat tepat waktu. Setiap kali melihat hasil pemeriksaan rutin, ia selalu menyarankan agar ibunya menjalani pengobatan tuntas. Tapi jawabannya selalu sama. Nanti-nanti saja, Dok. Dokter mendorong map rekam medis ke arahnya. Kami menyarankan agar setelah kondisinya lebih stabil, Bu Ratna sebaiknya menjalani tindakan intervensi, kateterisasi sesuai rencana medis. Ini solusi untuk menekan risiko serangan akut. Di kemudian hari, Nisa bertanya dengan suara pelan. Kalau ibu saya tetap tidak mau bagaimana, Dok? Dokter terdiam sejenak. Keputusan akhir tetap di tangan pasien. Kami akan menjelaskannya secara lengkap agar beliau paham. Tapi dukungan keluarga juga sangat penting. Nisa menunduk. Saya mengerti, Dok. Ketika melangkah keluar dari ruang konsultasi, Nisa melihat Aryo masih duduk di deretan kursi koridor. Di tangannya terdapat segelas kopi yang sudah dingin sejak tadi. Begitu melihatnya, Aryo langsung berdiri. Bagaimana? Nisa duduk di sebelahnya, suaranya terdengar lelah. Ibu sudah agak stabil. Aryo tersenyum. Syukurlah, tapi... Nisa terdiam sebentar. Dokter bilang ibu butuh penanganan medis lebih lanjut. Lalu Ibu Ratna, Nisa tersenyum getir. Saya tahu ibu pasti menolak. Tak lama berselang, seorang perawat menginformasikan bahwa Nisa boleh menjenguk ibunya sebentar. Nisa berdiri di depan pintu ruang rawat cukup lama. Entah kenapa, ia merasa takut. Takut melihat ibunya semakin kurus, takut ibunya masih kesakitan, dan yang paling ia takutkan adalah harus membicarakan soal tindakan operasi itu. Ia menarik napas dalam-dalam lalu masuk. Ibu Ratna berbaring menyandar di ranjang pasien, wajahnya masih pucat. Namun begitu melihat putrinya, matanya langsung memerah. Nisa berjalan cepat mendekat, menggenggam tangan ibunya. Nisa di sini, Bu. Ibu dan anak itu bertatapan lama. Tidak ada yang bersuara, sampai Ibu Ratna mengulurkan tangannya mengelus pelan rambut putrinya. Kamu kok kurusan, Dok? Nisa tertawa di sela tangisannya. Ibu baru sadar kok malah mikirin Nisa. Ibu kan ibumu. Kalimat sederhana itu membuat Nisa tidak bisa menahan air matanya lagi. Ibu Ratna menghela napas panjang. Ibu ngerepotin kamu ya, Nduk. Ibu ngomong apa sih? Pasti semalaman kamu buru-buru pulang ke sini ya? Nisa mengangguk. Ibu Ratna melirik ke arah pintu, melihat Aryo yang berdiri di luar dengan sopan, menjaga jarak. Itu yang nganterin kamu, Nduk? Iya Bu, temannya Nisa. Nisa menggeleng cepat. Nisa baru ketemu Pak Aryo kemarin malam. Ibu Ratna kaget. Baru ketemu? Nisa menceritakan secara singkat semuanya, mulai dari tak cukup uang beli tiket pesawat sampai Aryo yang menawarkan bantuan. Ibu Ratna terdiam, matanya merah berkaca-kaca. Di dunia ini ternyata masih banyak orang baik. Suasana di kamar kembali hening. Beberapa saat kemudian, Nisa berbicara dengan hati-hati. Bu, tadi dokter sudah bicara sama Nisa. Ibu Ratna tersenyum kecil. Soal pengobatan itu lagi kan? Nisa diam. Ibunya langsung paham. Tidak usah dibahas, ibu sudah tahu kok. Ibu kan sudah tua, ibu baru 58 tahun. Iya sudah tua. Nisa menggenggam erat tangan ibunya. Bukan itu kan alasannya, Bu. Ibu Ratna menatap putrinya. Tatapannya lembut, namun keras kepala. Kamu tahu sendiri bagaimana bapakmu meninggal. Kamar itu tiba-tiba hening total. Selama bertahun-tahun, topik itu selalu mereka hindari. Saat ayahnya meninggal, Nisa baru saja masuk tahun terakhir SMA. Sebuah operasi bedah yang tidak berjalan, sesuai harapan merenggut nyawa pria yang menjadi tulang punggung keluarga mereka. Sejak saat itu, setiap kali mendengar kata operasi atau bedah, ibunya selalu menghindar. Nisa tahu itu bukan karena ibunya tidak paham, melainkan karena ibunya terlalu takut. Ibu Ratna menatap langit-langit kamar, bicaranya pelan. Ibu pernah mikir, kalau ibu tidak pernah masuk ruang operasi, setidaknya ibu masih punya waktu. Siapa tahu dengan penyakit begini ibu masih bisa hidup beberapa tahun lagi. Suaranya bergetar. Tapi ibu takut. Untuk pertama kalinya wanita itu mengakui hal tersebut, tidak lagi berpura-pura kuat. Nisa merasa hidungnya perih. Selama bertahun-tahun, ia selalu berusaha meyakinkan ibunya dengan pengetahuan medis, tentang persentase keberhasilan, tentang teknologi baru, tentang dokter spesialis yang hebat. Tapi tak pernah, sekalipun ia menanyakan secara jujur apa yang sebenarnya ibunya takutkan. Nisa menggenggam tangan ibunya lebih erat, suaranya sangat kecil. Bu, maafin, Nisa ya.
Ibu Ratna kaget. Kenapa minta maaf, Nduk? Karena Nisa pikir asal dikasih penjelasan terus, ibu bakal setuju. Nisa lupa. Kalau ibu itu bukannya tidak paham ilmunya, tapi ibu cuma butuh merasa aman. Air mata mengalir deras di pipi Nisa. Nisa tidak butuh ibu pura-pura kuat, Nisa. Cuma butuh ibu tetap di sini sama Nisa. Kamar itu diselimuti keheningan. Ibu Ratna menatap anak perempuannya lama. Sekali, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan menghapus air mata putrinya. Gerakan itu sama persis seperti saat Nisa masih kecil dan terjatuh. Ibunya tersenyum. Kecil? Waktu kamu kecil? Kamu jatuh dari sepeda? Nangisnya kenceng banget. Kamu, masih ingat nggak ibu bilang apa waktu itu? Nisa menggeleng pelan. Ibu bilang, kalau sakit ya nangis saja. Habis nangis, bangun lagi. Jangan, pura-pura tidak sakit. Ibu Ratna menggenggam tangan putrinya. Sepertinya ibu sendiri malah lupa sama omongan itu. Bertahun-tahun ini ibu cuma pura-pura tidak takut. Padahal sebenarnya ibu takut sekali. Takut kehilangan keluarga lagi. Takut kamu harus ngerasain hal yang sama kayak waktu bapakmu meninggal. Nisa terus menggelengkan kepalanya. Nggak, Bu. Kalau ibu diobati, Nisa bakal ada di sini terus nemenin ibu. Nisa mau cuti berapa lama pun nggak apa-apa. Ibu Ratna tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, senyumnya tampak lebih lega. Kalau begitu, ibu mau. Nisa tertegun. Ibu mau diobati, bukan karena ibu sudah tidak takut, tapi karena ibu tidak mau kamu hidup dalam ketakutan ini lebih lama lagi. Air mata Nisa jatuh lagi. Ia menunduk dan memeluk ibunya erat-erat. Di luar pintu kamar, Aryo diam-diam memalingkan wajahnya. Ia tidak ingin mengganggu momen ibu dan anak itu. Tepat saat itu, Ibu Ratna memanggil pelan. Nah Aryo melangkah masuk. Iya Bu, ibu panggil saya? Ibu Ratna menatapnya dengan pandangan penuh rasa terima kasih. Terima kasih ya, Nak. Sama-sama Bu, terima kasih sudah membawa anak perempuanku pulang. Aryo menundukkan kepala. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Bu. Ibu Ratna tersenyum. Tidak semua orang mau berhenti untuk orang asing. Kalau malam itu Nak Aryo terus jalan, mungkin hari ini ibu sudah tidak bisa bertemu Nisa lagi. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Aryo tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengangguk pelan lalu berbalik pergi. Matanya sudah memerah sejak tadi. Sore di RSUP Dr. Sarjito berjalan lebih lambat dari yang Nisa bayangkan. Setelah Ibu Ratna setuju menjalani tindakan intervensi medis, dokter mulai menyiapkan tahapan persiapan akhir. Karena pasien baru saja melewati fase akut, semua prosedur dilakukan dengan sangat hati-hati. Nisa paham betul akan hal ini. Untuk pertama kalinya setelah 24 jam tegang bagaikan tali senar, Nisa akhirnya bisa duduk di kursi lorong tanpa ada perasaan harus berlari kemana-mana. Aryo membawakan sekotak nasi hangat. Makan dulu, Nisa refleks menggeleng. Saya belum lapar, Pak. Aryo tersenyum. Tadi pagi kamu juga ngomong begitu. Nisa menunduk. Benar juga, ia lupa lagi. Setiap kali mengurus orang lain, ia selalu melupakan dirinya sendiri. Aryo membuka tutup kotak makan, memberikan sendok ke tangannya. Makan beberapa suap juga tidak apa-apa. Kali ini Nisa tidak menolak. Ia makan pelan-pelan, bukan karena lapar, melainkan karena ia tiba-tiba sadar bahwa jika ia jatuh sakit, ia tidak akan bisa menemani ibunya lebih lama. Ponsel Aryo bergetar. Di layarnya tertera nama sekretaris Maya. Aryo berdiri dan berjalan ke ujung lorong sebelum menjawab telepon itu. Iya, Mai. Suara Maya terdengar agak terburu-buru. Pak Aryo, sore ini kita ada meeting sama pihak klien di Surabaya. Mereka tanya apakah Bapak masih pegang jadwal. Aryo menoleh ke arah ruang rawat. Lewat kaca kecil di pintu, ia melihat Nisa sedang menunduk menyendok nasi perlahan. Geser ke minggu depan saja, Mei. Tapi Pak, ini jadwal meeting yang sudah dibuat sejak sebulan lalu. Saya tahu, kalau digeser tidak apa-apa, jawab Aryo dengan sangat tenang. Tolong sampaikan ke mereka, saya minta maaf. Maya terdiam beberapa detik sebelum menjawab pelan. Baik Pak. Sebelum memutus panggilan, sekretaris itu tiba-tiba bertanya, Bapak, semuanya baik-baik saja, kan? Aryo menatap ujung lorong. Belum tahu pasti. Tapi menurut saya, ada tempat di mana saya harus berada selain ruang rapat. Ia mengakhiri panggilan itu tanpa merasa menyesal sedikit pun. 4 tahun yang lalu, ia pernah memilih pekerjaan, kali ini ia tidak ingin mengulanginya. Saat ia kembali, Nisa sudah hampir menghabiskan nasinya. Ia merasa sungkan. Maaf Pak, kenapa minta maaf? Bikin kerjaan Bapak terbengkalai. Siapa yang bilang begitu? Saya dengar waktu Bapak nelpon tadi. Aryo menarik kursinya dan duduk. Nisa, iya Pak. Kerjaan memang penting. Iya Pak, tapi itu bukan satu-satunya hal yang penting. Aryo tersenyum.
Saya, belajarnya agak telat. Nisa menatapnya, tak tahu harus merespons apa. Saat itu juga, seorang pria berkemeja putih dengan kartu identitas pegawai rumah sakit menghampiri mereka. Ia menunduk hormat. Selamat sore, Pak Aryo. Aryo berdiri, selamat sore. Saya dari bagian administrasi, dengar kabar, Bapak ada di sini jadi saya mampir. Untuk menyapa, Aryo berjabat tangan. Terima kasih, Pak. Kalau Bapak butuh bantuan atau ada apa-apa, sampaikan saja ke kami, Pak. Aryo menggeleng pelan. Tidak perlu, Pak, tapi keluarga pasien. Pasien manapun keluarganya sama-sama sedang menunggu, kata Aryo menatap ke arah lorong. Ada orang yang berjalan mondar-mandir, ada yang menangis memeluk wajahnya, ada yang duduk diam bersandar di tembok, kami juga sama saja, pegawai itu mengangguk. Saya mengerti, Pak. Kalau ada apa-apa, panggil saya saja. Setelah pria itu pergi, Nisa bertanya pelan. Bapak kenal dia? Tidak, mungkin perusahaan saya pernah garap proyek di rumah sakit ini dulu. Mereka ngenalin Bapak loh. Nisa mengangguk pelan, lalu tiba-tiba bertanya, kenapa Bapak tidak minta tolong mereka saja? Aryo menatap Nisa. Minta tolong apa? Misalnya minta prioritas jadwal dokter, atau didahulukan perawatannya. Aryo menggeleng. Saya tidak mau. Lagi pula, kalau jadwalnya dipercepat, suaranya sangat tenang. Semua keluarga pasien berharap keluarganya dirawat duluan. Kalau semua minta prioritas pakai kenalan, lalu siapa yang harus dimundurkan jadwalnya? Nisa terdiam. Aryo melanjutkan, yang paling saya harapkan adalah dokter bekerja sesuai keahliannya. Soal antrian, biarlah mereka yang memutuskan. Nisa menatap pria di hadapannya cukup lama. Selama ini ia sering menemui keluarga pasien yang mencari segala cara untuk mendapat prioritas. Ada yang marah-marah, ada yang mengancam, ada yang memakai orang dalam. Tapi Aryo tidak. Untuk pertama kalinya, Nisa paham hal apa yang membuat pria ini dihormati oleh orang lain, bukan uangnya, melainkan bagaimana cara ia memperlakukan semua orang. Menjelang maghrib, seorang perawat keluar dari ruangan memberi kabar. Keluarga, siap-siap ya, sekitar 30 menit lagi Bu Ratna akan dibawa ke ruang tindakan. Nisa mengangguk, kedua tangannya dingin. Ia masuk ke kamar. Ibu Ratna sudah mengganti pakaian pasien bedah. Melihat Nisa masuk, ibunya tersenyum. Nangis. Lagi kamu? Enduk. Nisa buru-buru mengelap matanya. Siapa yang nangis? Ibu tahu aja. Ibunya menggenggam tangannya. Ibu masih takut sih, tapi tidak setakut dulu. Kenapa, Bu? Karena kali ini ibu tidak sendirian masuk ke sana. Hati Nisa terasa sesak. Ada kamu. Ada Pak Aryo juga. Mendengar namanya disebut, Aryo yang ada di luar mendekat. Ibu Ratna menatapnya. Nak Aryo, ibu mau minta tolong satu hal lagi. Iya, Bu, kalau ke depan anak ibu ini lupa merawat dirinya sendiri, tolong ingetin dia, ya? Aryo tertawa. Saya janji, Bu. Wajah Nisa memerah. Ibu apaan sih? Ibu Ratna menoleh pada Aryo. Dia pintar tahan banting, tapi tidak pintar minta tolong ke orang lain. Aryo menatap Nisa. Saya tahu, Bu. Nisa menunduk, tidak membantah. Karena yang diucapkan ibunya 100% benar. Beberapa menit kemudian, tim medis mendorong Brankar keluar ruangan. Nisa berjalan mengikuti hingga ke depan pintu ruang tindakan, cath lab, tempat perbatasan batas tunggu keluarga. Ibu Ratna menatap putrinya sekali lagi. Jangan khawatir, ibu masih utang jalan-jalan ke Bali sama kamu. Nisa tersenyum di sela tangisnya. Kita pasti ke sana, Bu. Pasti. Pintu perlahan menutup. Nisa masih berdiri di sana memandang masuk. Sampai Brankarnya sudah tak terlihat. Aryo berdiri di sampingnya dengan tenang. Tak ada yang bersuara. Beberapa menit kemudian, ponsel Aryo bergetar lagi. Kali ini di layar tertera, tulisan, Ayah. Aryo memandang layar cukup lama. Hingga akhirnya ia menekan tombol hijau. Dari seberang terdengar suara serak seorang pria tua. Aryo? Iya ya, kata Maya kamu lagi di Jogja. Iya. Ada masalah apa di sana? Aryo bersandar pelan ke dinding rumah sakit. Bukan masalah proyek saya ya. Lalu kenapa suaramu sedih begitu? Aryo tersenyum sangat tipis. Ayah, Akhir pekan ini, Aryo pulang ya buat makan di rumah. Di seberang sana tiba-tiba hening sangat panjang. Sampai-sampai Aryo mengira, teleponnya putus. Suara ayahnya serak menahan tangis. Iya, nak, ayah tunggu. Telepon ditutup. Aryo mendongak ke arah langit-langit koridor. 4 tahun. Akhirnya ia punya cukup keberanian untuk mengambil langkah pertama kembali pada keluarganya. Tepat saat itu, lampu peringatan di atas ruang tindakan menyala merah. Nisa menahan napas. Keduanya serentak melihat ke pintu tertutup itu. Sekarang, satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Malam di rumah sakit selalu terasa lebih panjang dari yang dikira orang, khususnya bagi mereka yang sedang menunggu. Jarum jam di dinding berjalan lambat, merayap menit demi menit. Di luar koridor poli jantung,
lampu neon putih menyala, seterang siang hari. Bunyi decit roda berangkar, langkah kaki petugas medis, decit, pintu dibuka lalu ditutup. Semuanya terasa monoton hingga membuat orang lupa waktu. Nisa duduk kaku di kursi plastik panjang, pandangannya terus-terusan mengarah ke pintu ruang intervensi. Air putih hangat yang dibawakan oleh perawat sudah lama, dingin, dan ia belum meminum setetes pun. Aryo duduk di sebelahnya. Mereka nyaris tidak bicara apa-apa lebih dari 1 jam. Sesekali ada anggota keluarga pasien lain mendekat bertanya kepada perawat, "Suster, dokternya sudah selesai belum?" Perawat hanya membalas dengan lembut, "Keluarga mohon tunggu sebentar lagi ya." Jawaban itu selalu berulang, tak memandang siapa, tak memprioritaskan siapapun. Nisa mendadak teringat pada shift jaga malamnya di RSCM. Entah sudah berapa ribu kali ia mengatakan kalimat serupa. Dulu, ia hanya merasa itu adalah SOP biasa. Hari ini, ia baru mengerti. Setiap kali keluarga pasien mendengar kata tunggu, sebentar, di detik itu juga mereka dipaksa bertaruh dengan puluhan kemungkinan, mengerikan di kepala mereka. Nisa mendesah pelan. "Mikirin apa?" tanya Aryo. Nisa tersenyum getir. "Saya ingat waktu saya ada di posisi seberang sana." Ia memandang pintu operasi. Orang yang menyuruh keluarga pasien untuk harap sabar, menunggu. Dulu saya pikir cukup diomongin dengan nada halus. Selesai masalahnya. Ternyata dari sisi pasien, rasa cemasnya menyiksa sekali. Aryo mengangguk pelan. "Ada banyak hal di dunia ini. Baru benar-benar kita mengerti saat kita bertukar posisi." Mendekati pukul 9 pagi keesokan harinya, pintu ruang intervensi terbuka. Seorang asisten dokter membuka masker bedahnya dan berjalan cepat ke ruang perawat jaga. Nisa langsung bangkit berdiri, tapi asisten itu hanya mengangguk sopan. "Sebentar ya Mbak, ditunggu sedikit lagi." Nisa kembali duduk, tapi kali ini, kedua tangannya sudah tidak segemetar kemarin, malam. Mungkin setelah melewati semua rentetan peristiwa ini, ia sadar satu hal, tidak ada lagi yang bisa kulakukan selain menunggu nasib. Aryo berdiri. "Saya beli minum lagi." "Iya Pak." Beberapa menit kemudian, pria itu kembali dengan 2 botol air dan sekantong roti kecil. "Kamu harus makan lagi." Nisa menggeleng. "Saya beneran tidak lapar, Pak Aryo." "Tidak lapar juga harus makan." "Kenapa sih Bapak maksa terus?" Aryo tertawa. "Soalnya kemarin ada orang yang maksa saya buat makan waktu di jalan tol." Nisa tertawa kecil. Untuk pertama kalinya dalam 48 jam terakhir, tawa itu tidak lagi terasa kaku. Ia mengambil sebuah roti. "Ya sudah, kali ini saya nurut, Bapak." Di waktu yang sama, seorang kakek yang berjalan memakai tongkat datang dan duduk di kursi panjang seberang mereka. Kakek itu terus menatap ke ruang tindakan, wajahnya tegang. Tak lama, kakek itu menoleh menatap Nisa. "Mbak juga lagi, nunggu keluarga diobati ya?" "Iya, Kek." "Ibu saya," jawab Nisa sopan. "Istri saya." Sang kakek menghela napas panjang. Dia sembunyikan penyakitnya. Terus, pas udah pingsan dibawa kemari baru mau ngaku. Nisa membisu. Cerita kakek itu entah kenapa mirip sekali dengan ibunya. Nisa pun tersenyum menghibur. "Pasti ibu bakal baik-baik saja, Kek." Kakek itu tersenyum ramah. "Amin. Mudah-mudahan ya." Nduk. Lalu ia menatap, "Aryo, kalian ini suami istri ya?" Nisa nyaris tersedak air minum. "Bukan, Kek." Aryo tertawa. "Kami teman." Kakek itu mengangguk-angguk. "Teman yang baik itu berharga, Mas. Kalau ada teman, buat nunggu bareng, hati juga nggak terlalu takut sendirian." Setelah berkata begitu, si kakek kembali menatap pintu operasi. Kalimat yang meluncur tanpa niat khusus itu membuat Nisa maupun Aryo mendadak terdiam. Betul, andai saja kemarin malam di Bandara Jakarta ia sendirian, menempuh perjalanan darat 12 jam ke Jogja sendirian, dan sekarang duduk di depan ruang operasi ini sendirian, mungkin mentalnya sudah ambruk sejak kemarin. Sekitar pukul 10, pintu ruang intervensi terbuka sekali lagi. Kali ini dokter, penanggung jawab melangkah keluar. Ia menatap berkeliling. "Keluarga dari Ibu Ratna?" Nisa langsung meloncat dari kursinya. "Iya, Dok." Aryo mengikuti di belakang. Dokter tersenyum, sebuah senyum tipis, namun lebih dari cukup untuk membuat jantung Nisa berdetak normal kembali. Tindakan intervensi berjalan lancar. Saat ini indikator vitalnya stabil. Kami akan melanjutkan masa observasi dalam beberapa jam ke depan. Jika tak ada gejala abnormal yang muncul, keluarga diizinkan untuk menjenguk. Nisa berdiri mematung layaknya orang yang otaknya telat memproses informasi. "Dokter, maksudnya, ibu saya selamat?" Saat detik itulah, seluruh emosi yang dipendamnya mati-matian selama 2 hari, meledak tak terbendung. Nisa menunduk, menutup kedua wajahnya dengan telapak tangan, menangis terisak tanpa suara. Aryo menepuk bahunya perlahan. "Ibumu berhasil melaluinya." Nisa berpaling pada Aryo dengan suara parau menahan isak.
Terima kasih Pak, terima kasih. Kali ini Aryo tidak lagi menyuruhnya menunda ucapan terima kasih. Pria itu tersenyum lebar. Saya juga ikutan lega mendengarnya. Awal waktu masuk siang, perawat memandu Nisa ke ruang rawat. Ibu Ratna terlihat lelah, tetapi mendengar bunyi pintu, ia perlahan memutar kepala. Tatapan mata, mereka saling beradu. Ibu Ratna tersenyum. Kamu di sini. Nisa mendekat sangat cepat, ia menggenggam tangan ibunya. Tangan itu masih kurus, seperti sedia kala, tapi terasa lebih hangat. Ibu gimana perasaannya? Jauh lebih baik. Ibunya menatap Nisa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan, pertanyaan pertamanya adalah, kamu udah makan, enduk? Nisa tertawa di antara sisa air matanya. Ibu kok selalu aja tanya itu? Karena, ibu tahu kan aku suka lupa makan. Nisa membungkuk dan memeluk tubuh ibunya. Dengan amat pelan, kali ini aku udah makan kok. Ibu tenang aja, Ibu Ratna mengangguk puas. Syukurlah kalau gitu. Sesaat kemudian Ibu Ratna melihat ke ambang pintu. Aryo masih berdiri menunggu, di luar kamar. Nak Aryo, masuk sini nak. Aryo melangkah masuk seraya menjaga jarak sopan. Iya, Bu. Ibu Ratna menatapnya lama. Kemarin Ibu udah bilang terima kasih, tapi rasanya, kok belum cukup ya buat balas budi? Aryo menggeleng tegas. Bu, jangan bilang begitu. Andai malam itu saya tidak berhenti, dan Ibu tidak menggenggam tangan putri Ibu erat-erat hari ini, saya tidak akan melihat dia bahagia lagi. Aryo sedikit menunduk. Suaranya mengecil. Mungkin dalam kejadian ini, malah ibu yang sudah menolong saya. Ibu Ratna terkejut. Kok ibu yang nolongin kamu nak? Aryo tersenyum getir. Karena, sudah sekian tahun lamanya, ini pertama kalinya, saya tidak merasa saya terlambat datang. Ibu Ratna menatapnya dengan penuh rasa iba dan pemahaman batin. Ibumu di surga, pasti juga ikut tenang lihat anak lelakinya sekarang. Nak, Aryo tidak menjawab. Hanya setetes air mata yang meluncur jatuh di sudut mata kirinya. Tanpa ada yang menyadari, 3 hari berlalu, Ibu Ratna diizinkan pindah dari ICU ke ruang rawat inap. Biasa, pemulihannya cepat. Nisa meminta cuti libur ekstra beberapa minggu dari rumah sakit tempatnya bekerja untuk stay di Jogja mengurus ibunya. Setiap pagi, Nisa memapah ibunya jalan santai di lorong bangsal mengikuti instruksi dokter fisioterapi. Tiap sore, ibu dan anak itu duduk menyesap teh hangat sambil melihat ke arah jendela luar rumah sakit. Buat pertama kalinya sepanjang sekian tahun bekerja, Nisa tidak lagi scrolling handphone mencari jadwal shift jaganya. Ia tidak mengecek pesan di grup WhatsApp perawat. Tidak terburu-buru. Ia murni hanya melakukan satu tugas di dunia, menemani sang ibu. Dan dari sanalah ia baru tersadar bahwa ada suatu waktu luang yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan tumpukan uang lembur yang mati-matian ia kumpulkan. Dulu, setahun berlalu, pagi di musim kemarau, Bandara Internasional Juanda di Surabaya tak terlalu padat dibanding musim liburan. Namun masih cukup untuk menyajikan ritme, hiruk-pikuk kaum urban yang sibuk. Koper demi koper bergemuruh menjejak keramik bandara. Suara pengumuman di pengeras suara. Ada orang yang mengantar keluarga, ada orang yang berlarian mengejar keberangkatan di pintu masuk. Nisa berjalan menarik koper cabinnya, ditemani oleh Aryo Wicaksono. Hari ini, mereka berdua datang ke Surabaya dalam agenda menghadiri serah terima gedung rumah sakit baru, yang baru saja diselesaikan konstruksinya oleh PT Bangun Persada. Nisa dikirim mewakili RSCM sebagai tim survei dan penasihat penataan fasilitas keperawatan pasien. 1 tahun yang lalu, Nisa bahkan tidak akan pernah memimpikan hidupnya bakal berubah menjadi hari ini. Ibunya sekarang jauh lebih bugar dan fit. Rutin check up setiap bulan dan mematuhi anjuran dokter. Beliau bahkan ikut komunitas senam lansia di sekitar rumah kampungnya, dan setiap pagi selalu pamer lewat video call soal berapa keliling lapangan yang baru diselesaikannya. Sedangkan Nisa, ia memang masih menjabat status perawat unit gawat darurat di Jakarta, tapi sekarang tak ada lagi kamus ambil semua jadwal shift yang ditawarkan rekan perawat lain demi uang ekstra. Suster kepala Rini bahkan sempat terpingkal mendengarnya suatu hari. Akhirnya kamu bisa bilang, biar saya cek jadwal saya dulu daripada asal bilang, iya, saya bisa gantiin. Nisa hanya tersenyum. Dulu Nisa selalu menganggap menolak permintaan tolong itu artinya menjadi egois. Sekarang, Nisa mengerti makna sesungguhnya. Jika kamu berniat merawat kehidupan orang lain selamanya, langkah mutlak paling pertama yang harus kamu lakukan adalah menjaga kehidupanmu sendiri. Di saat keduanya mendekati loket check-in, sayup-sayup terdengar suara isak tangis yang ditahan di dekat lorong loket. Seorang ibu berusia parubaya, awal 30-an, mendadak berhenti di depan kasir tiketing. Mendekap tas, selempangnya yang terlihat usang ke dada, ponsel menempel di telinga. Iya, aku paham. Tapi Mbak benar-benar udah nggak punya uang lagi. Mbak lagi cari cara
Mas tungguin Bapak di rumah sakit ya, ibu tersebut. Mengangguk-angguk berulang kali di telepon, air matanya tumpah. Mbak pasti balik. Mbak janji pasti balik. Teleponnya dimatikan. Wanita malang itu terdiam kaku lalu bertanya pada petugas. Tiketing. Mbak, apa tidak ada kelas tiket yang lebih murah? Staf maskapai menggeleng bersimpati. Mohon maaf ibu, ini harga tiket terendah yang kami miliki untuk jam ini. Perempuan parubaya itu menundukkan kepala. Menggigit bibir kuat-kuat menahan air mata dan rasa panik. Persis dari arah antrian belakangnya, ada seseorang yang mengeluh kasar. Aduh, Bu, kalau uangnya nggak cukup, nunggu pesawat, nanti-nanti saja kenapa, ngantre lo ini. Mendengar kalimat itu, Nisa mematung seketika. Panorama pemandangan yang terbentang di depan bola matanya overlap persis, seperti memori tahun lalu di Bandara Soekarno-Hatta yang terekam sangat jelas, di sebuah bandara, dengan tatapan keputusasaan yang identik, dan sosok seseorang yang hanya menginginkan sebuah jalan pulang menemui keluarga terkasih. Nisa menoleh ke arah Aryo Wicaksono. Aryo tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum kecil, senyum yang teramat tipis, lalu menganggukkan dagunya, seperti mencoba berkata, sekarang giliranmu. Nisa menarik napas dan menghirup udara sebanyak-banyaknya ke dada. Ia melangkah, mendekati konter tersebut. Maaf Mbak, sapa Nisa. Ibu itu kaget dan memutar badannya. Iya, ibu mau pulang kemana? Ke Makassar. Bapak saya ada di rumah sakit, katanya harus segera dioperasi. Nada suara ibu itu pecah dan bergetar hebat. Saya ketinggalan pesawat karena macet. Mau ganti jadwal uangnya tidak cukup. Nisa terdiam beberapa detik, lalu menoleh ke arah petugas loket tiket. Mbak, tolong bantu pesankan tiket ibu ini. Saya yang bayar tagihannya. Ibu parubaya itu luar biasa terkejutnya. Menggeleng keras. Jangan. Jangan, Mbak, jangan. Nggak apa-apa kok, Bu, tapi saya nggak kenal sama Mbak. Mendengar kalimat lugu itu, Nisa otomatis tertawa kecil. Setahun lalu, di tempat yang hampir sama namun dari rute berbeda, Nisa menggunakan kalimat pelolosan. Diri yang sama persis kepada Aryo, Nisa menatap perempuan di depannya. Dulu, saya juga pernah bilang hal yang persis kayak gitu ke seseorang yang mau nolong saya. Perempuan parubaya itu kelabakan kebingungan. Mbak ini, saya cuma orang yang pernah ditolong di saat terjepit. Petugas kasir selesai memproses transaksi penerbangan baru sang ibu. Ibu di hadapannya mulai gelisah. Menolak lagi. Saya akan kembalikan. Kasih saya nomor rekening Mbak ya. Saya. Mohon. Berapa lama pun bakal saya lunasi. Nisa tersenyum sangat hangat. Tidak perlu Bu. Kok tidak perlu? Karena orang yang nolongin saya dulu juga nggak pernah minta balasan sepeser pun. Mata ibu dari Makassar itu memerah basah. Tapi kalau ibu memang merasa mau membalas budi, suatu saat nanti di depan sana, kalau ibu nggak sengaja ketemu dengan seseorang yang lagi dalam fase titik, nadir putus asanya persis kayak hari ini, tolong ibu bantu dia. Itu saja. Ibu parubaya itu kaku membisu. Dua lajur air matanya tak lagi bisa dibendung. Saya janji saya bakal ingat kebaikan ini. Tepat saat itu, petugas loket menyodorkan cetakan boarding pass. Minta tolong, diperiksa lagi detail datanya. Bu, ibu itu menjulurkan dua tangannya, saking gemetarnya sampai boarding pass-nya hampir jatuh menimpa meja loket. Ibu itu membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mas. Aryo Wicaksono hanya mengangguk pelan. Cepatlah pulang temui keluarga. Bu, wanita itu melangkah gontai 1-2 langkah, sebelum teringat sesuatu dan berbalik. Mbak, iya? Sekarang saya harus kemana ya arah pemeriksaannya? Nisa tertawa tersenyum lebar. Sungguh ini adalah detail pertanyaan yang sama, dari mulutnya setahun silam kepada Pak Aryo. Ia merentangkan sebelah tangannya ke udara, menuntun langkah wanita itu dengan nada lembut. Ayo, ikut sama saya. Ibu itu mendekap tangan Nisa erat-erat. Dua wanita asing itu melangkah menembus lautan penumpang masuk ke gerbang pemeriksaan. Aryo berjalan dengan kecepatan santai di belakang mereka berdua. Ia memandangi punggung sosok Nisa. Secara tidak sadar, bibirnya tersenyum. Setahun lalu, gadis yang sama menangis sendirian terseduh-seduh di sudut kursi bandara. Hari ini, ia menjadi sosok pahlawan yang maju membuka jalurnya. Seusai mengantar sang ibu masuk gerbang keberangkatan domestik, Nisa menoleh ke belakang berjalan menghampiri Aryo. Aryo menyodorkan botol air mineral. Capek, nggak kok? Senang rasanya? Nisa mengangguk bersemangat. Senang banget. Kenapa? Ia memandangi ribuan kepala manusia yang silih berganti hilir mudik. Ternyata, nolong orang lain itu rasanya selonggar ini ya di dada. Aryo tersenyum bijak. Akhirnya kamu paham, kan? Paham apa? Kebaikan itu bukan sesuatu yang utangnya wajib dibalas. Kebaikan itu adalah lilin. Satu orang akan menyulut nyala apinya, lalu apinya dibagikan menerangi jalan orang lain yang butuh.
dan cahaya lilin pertamanya tidak akan pernah berkurang sama sekali. Nisa terdiam di tempatnya. Ia memikirkan ucapan Aryo sambil mengenang sosok sopir taksi online di malam hujan kelam, suster parubaya di lorong rumah sakit RSUP Sarjito yang menyodorkan air, suster kepala Rini yang sudi backup kerjaannya, sosok tegar, Pak Anton yang rela menyopiri belasan jam non-stop menembus hujan demi dirinya, serta sosok Aryo yang rela menunda pekerjaan dan setia mendampingi dirinya selama jam-jam tergelapnya. Bukan, sama sekali tidak ada satupun dari mereka yang melakukan pamrih untuk dibayar dengan hal setimpal. Satu-satunya alasan logis mereka adalah karena mereka tidak tega berpaling pada kemanusiaan. Sore harinya setelah jadwal meeting konstruksi di Surabaya selesai, Nisa dan Aryo sama-sama kembali menumpangi pesawat malam pulang mendarat ke Bandara Internasional Yogyakarta Yaya di Kulon Progo. Di pintu kedatangan, dari kejauhan mereka langsung menangkap siluet Ibu Ratna di antara kerumunan penjemput. Ibunya tampak cantik dan anggun, mengenakan balutan, kebaya ungu muda dan selendang sutra, sebuah payung kecil disandarkan di sikunya. Melihat anak gadisnya berjalan keluar bersama Aryo, senyum ibu langsung mengembang lebar. Anak-anakku udah pulang. Nisa lari kecil menghampiri ibunya. Memeluk dengan hangat, ibu udah nunggu, lama? Baru aja nyampe sini, jawab ibunya, lalu melempar tatapan tulus kepada pria di sebelahnya. Mas Aryo, malam ini mampir makan dulu di rumah ibu ya? Iya, Bu, siap. Mereka bertiga menyusuri area parkir. Cahaya sunset jingga lembut menyepuh jalan. Aspal di hadapan mereka dengan pendar yang damai. Ibu Ratna berjalan di tengah-tengah. Tangannya yang sebelah menggenggam erat tangan anak perempuannya, sedangkan tangannya yang satu lagi memeluk siku lengan kanan Aryo dengan hangat. Tak ada lagi obrolan basa-basi yang terucap. Namun batin mereka sepakat, kehidupan mereka tengah berada di titik puncak kedamaiannya. Berlalu sekian tahun di hari kemudian, bila mana Nisa menoleh mundur bernostalgia terhadap peristiwa gila kala itu, ia jujur sudah mulai lupa dengan detil nominal tiket yang waktu itu tidak mampu ia bayar. Atau ingatan sedetail apa guyuran badai di malam Soekarno-Hatta dulu. Satu hal yang tidak akan pernah pupus dalam memori hidupnya adalah fakta bahwa sesosok pria asing benar-benar sudi menghentikan langkah kerjanya sebentar, mendengarkan derita hidupnya, lalu mengutarakan sebuah kalimat penyelamat, sederhana yang membalikkan sejarah hidup Nisa ke depannya. Sejak titik itu Nisa mengamini, rotasi bumi akan selalu membawa bagian hari-hari yang mengerikan bagi setiap makhluk. Momen titik nadir di mana kita merasa segala sesuatunya runtuh menemui jalan buntu. Tapi yang dibutuhkan hanyalah satu saja sosok manusia yang sudi berhenti, sudi mengulurkan sebelah lengannya di kala genting, sudi menanyakan sebuah kepedulian yang jujur, atau satu kalimat, magis ikut sama saya. Terkadang itu semua sudah lebih dari sekadar cukup untuk menyelamatkan rute masa depan dan mengubah nasib seorang manusia untuk selamanya. Terima kasih telah meluangkan waktu duduk sejenak bersama saya di sini, mendengarkan kisah ini hingga menit terakhirnya. Saya pribadi meyakini, di perputaran dunia di luar sana, jumlah orang baik masih mendominasi bumi kita. Mungkin kita memang mustahil mengubah seluruh isi dunia. Namun, setidaknya, dengan kita mengikhlaskan berhenti sejenak beberapa menit saja di jalan orang asing untuk menarik mereka dari dasar titik putus asa, tindakan sesimpel itu sudah lebih dari cukup untuk mengubah seluruh semesta kehidupan mereka seorang. Jika cerita hari ini mengingatkan Anda dengan tokoh pahlawan dunia nyata Anda, kerabat Anda, seorang dermawan tak bernama, atau justru serpihan kisah yang belum pernah Anda beritahukan pada siapapun, saya sungguh berharap Anda berkenan membagikannya di kolom komentar di bawah. Saya akan membaca dan menghargai semua cerita kalian yang masuk. Siapa tahu, barangkali justru kolom komentar dari kalianlah yang akan meneruskan tongkat estafet nyala lilin harapan pada 1-2 penonton asing lain yang sedang membaca video konten ini tanpa sengaja di tempatnya. Oh ya, saya penasaran sekali. Dari daerah mana saja kalian sedang mendengarkan kisah ini? Apakah sedang beristirahat di tanah air Indonesia? Ataukah kalian yang sedang merantau banting tulang di negeri orang? Saya sangat ingin menyapa dan mengetahui seberapa jauh pesan dari kanal cerita kita menembus penjuru wilayah kalian berada. Terima kasih sebesar-besarnya karena telah menjadi pendengar setia. Semoga kesehatan, berkah, keselamatan dan kedamaian selalu tercurah untuk Anda serta keluarga yang Anda sayangi.